Merekomendasikan pinjaman online yang mudah dicairkan. Kalian di sini hanya membutuhkan KTP saja dan kalian bisa menghasilkan limit sampai yang maksimal 20 juta rupiah ya. Nah, di video kali ini saya bakal menjelaskan dan merekomendasikan kepada kalian pinjaman online yang mudah dicairkan. Persentase keberhasilan ataupun persentase diberikan limit dari pinjaman ini 85% ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu aplikasi pinjamannya itu apa, kalian bisa simak videonya ini sampai habis karena di sini saya bakal menjelaskan kepada kalian cara melakukan pinjamannya supaya diterima ya. Giveaway mingguan sebanyak Rp200.000 untuk 10 orang pemenang. Syaratnya cukup mudah. Teman-teman cukup komen dan like video terbaru video ini. Setelah itu kalian bisa simak videonya selama 3 menit. Berikan komentar positif di setiap videonya. Kalian wajib join grup Telegram di channel ini. Join grup Telegram ada link di setiap videonya ya. Semoga kalian bisa memenangkan giveaway setiap minggunya sebanyak Rp200.000 untuk 10 orang pemenang. Tampilan di dalam sebuah aplikasinya itu seperti ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan pinjaman online dan diberi limit sebanyak 20 juta rupiah dari sebuah pinjaman yang satu ini. Nah, di sini persentase keberhasilan teman-teman itu sebanyak 85% untuk pengajuan yang pertama. Jadi di video kali ini saya bakal menjelaskan kepada kalian caranya mengajukan pinjaman supaya kalian diterima dari sebuah pinjaman yang satu ini ya. Jadi kalau kalian ingin mengajukan pinjaman, nanti kalian terlebih dahulu cari di Play Store ya. Jadi kalian bisa nyari di sini namanya pinjaman pasti, itu di fitur yang di bagian ini ya teman-teman, yang paling atas. Nah, di sini kalian bisa buka seperti ini. Setelah itu nanti kalian bisa lihat di bagian fitur ininya ya. Nah, di sini kalian bisa terlebih dahulu ke halaman awal aplikasinya supaya lebih paham ya. Jadi kalau kalian ingin namanya melakukan pengajuan, kalian bisa klik ajukan sekarang saja. Nanti di sini kalian bisa masukkan namanya, yang pertama itu tanggal lahir teman-teman di bagian sini. Setelah itu di sini ada namanya jenis kelamin, status perkawinan, alamat wilayah, alamat jalan, dan jenis pekerjaan ya. Nah, di sini kalian bisa isi sesuai dengan KTP teman-teman. Setelah itu nanti ke yang step selanjutnya ya. Kalian bisa juga namanya isi dengan sesuai yang diminta dari sebuah aplikasinya. Yang terutama itu terintinya supaya teman-teman di ACC di bagian 2 alamat ini ya teman-teman. Nah, di bagian alamat ini biasanya orang banyak namanya penolakan pinjaman ataupun tidak di ACC karena alamat mereka tidak detail. Mereka hanya menggunakan yang di KTP saja. Itu salah teman-teman. Kalian harus masukkan alamat sesuai dengan sesuai dengan GPS HP kalian. Setelah itu alamatnya sesuai dengan rumah kalian benar-benar ya. Tapi kalau kalian itu tidak sesuai pengisiannya, di sini pasti dapat namanya penolakan pinjaman. Ya, kalau penolakan pinjaman itu biasanya penyakitnya dari namanya alamat kalian tidak sesuai yang kalian tinggal ataupun kalian tepat dan tidak lengkap juga. Yang pastinya alamat seperti ini harus masukkan kode pos, setelah itu nomor rumah, gang rumah, setelah itu nanti kalian bisa masukkan nama gangnya apa. Jadi harus benar-benar detail. Karena apa? Karena di situ kalian bakal diterima kalau alamatnya sudah sesuai dengan KTP kalian. Oke. Jadi di aplikasi pinjaman online yang ilegal seperti ini, kalian harus namanya mengisi alamat dengan benar ya teman-teman. Nah, di sini nanti kalau kalian sudah selesai pengajuan, persentase penerima ataupun tidak dapat penolakannya itu sebanyak 85%. Jadi cukup lumayan besar. Jadi kalau teman-teman sudah mengajukan, persentase keberhasilannya itu kalau benar kalian isi semua itu sebanyak 85%. Jadi bisa jadi kurang lebih bisa di ACC ya ataupun diterima ketika kalian namanya mengajukan pinjaman. Oke.
Jadi mungkin itu aja di video kali ini teman-teman yang saya bisa beri kepada kalian ataupun rekomendasikan pinjaman kepada kalian. Dan saya harap juga kalian bisa gunakan dua handphone untuk melakukan pinjaman yang seperti ini ya. Karena ini pinjaman ilegal, cukup mengganggu aktivitas kalian kalau menggunakan handphone yang utama. Kalau misalnya teman-teman galbay, itu pastinya mereka sangat mengganggu ataupun menelpon kalian terus-menerus setiap harinya dan meneror kalian setiap harinya. Jadi saya harap kalian bisa menggunakan dua handphone, yang utama untuk kalian gunakan, yang kedua ini untuk khusus melakukan pinjaman saja. Oke, jadi seperti itu teman-teman di video kali ini. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat untuk kepada kalian. Jadi buat kalian yang merasa terbantu dari sebuah video saya kali ini, kalian jangan lupa bantu like video saya, subscribe channel saya, dan hidupkan juga notifikasinya.